Dirjen Darat dan Ketua Uganda. Kami baru saja melakukan rapat intent dari pengamat akademisi tentu dengan dari pemerintah. Rapat hari ini targetnya adalah membentuk angkutan pariwisata yang berkelanjutan. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Satu yang sangat pendek, karena ini upaya membangun rasa jerak. Nanti Pak Kapolres akan menyampaikan adalah dengan melakukan law enforcement dengan pasal-pasal dan kemudian adalah agar bukan saja supir misalnya, tetapi siapa lagi. Yang kedua, sebagai upaya sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu pendekatan evaluasi, bahkan kita memberikan teknik atau cara melakukan pengecekan atau racek, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kami sudah bersepakat bersama-sama Korlantas, Dishub, nanti Organda saya untuk kita lakukan, dan Kompolnas yang memiliki anggota sampai di tingkat-tingkat provinsi juga demikian. Nah, apa yang dilakukan hari ini, saya pikir banyak yang kita dapat masukan, diantaranya membuat kualifikasi jalan, baik jalan yang bisa dilalui ataupun tanda-tanda jalan dengan kecepatan tertentu. Dan 2 hal penting tadi masukan yang kami berikan adalah melakukan moratorium. Tapi klasifikasinya nanti akan kita lihat. Apakah tidak boleh semuanya, apakah boleh semuanya, apakah boleh dengan bersekali. Dan sekali lagi, ide kita untuk membuat KIR swasta akan kita tidak lanjuti, dan ini akan diberikan sampai ke tingkat kabupaten. Tadi saya barusan dari Pak Bus, ada satu alat KIR ya sebenarnya yang bisa dibeli oleh swasta dan bisa dioperasikan pada kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri dan Pak Pakar, Pak Dirjen Darat dan rekan-rekan media. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, ya. Siang sampai sore hari ini kita mendapatkan banyak masukan dari para pakar, ya, kebijakan publik, transportasi, pidana, dan sebagainya. Sehingga tadi sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang sudah kita sepakati. Kami dari kepolisian tentu akan berkolaborasi, ya, dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder untuk melaksanakan rekomendasi tadi. Salah satunya adalah untuk penanganan wisata di 6 kabupaten, ya, ini menjadi piloting yang sebenarnya ini juga akan dilaksanakan di kabupaten yang lain, ya. Tadi kami sudah melaksanakan video conference dengan seluruh Dirlantas dan Kasatlantas untuk bersama-sama dengan stakeholder terutama perhubungan yang ada di daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, bersama-sama untuk menangani masalah bis pariwisata maupun bis umum yang ada, mulai dari hulu, ya, artinya mulai dari pool bis yang ada di kota kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya sampai dengan ke law enforcement yang ada di jalan. Ini akan kita lakukan bersama-sama, ya. Tadi di luar yang 6 tadi, kita akan lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk yang pertama bukti kita terhadap sering terjadinya kecelakaan, dan kedua ini kolaborasi yang akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan bisa memperbaiki masalah transportasi bis pariwisata terutama dalam
tindak pidana kecelakaan lalu lintas tadi juga dibahas ya, ada banyak masukan dari para pakar hukum pidana. Tentu penyidikan yang kita lakukan ini kita laksanakan secara teliti, penuh kehati-hatian, artinya semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang di Subang itu semua akan kita periksa ya. Dan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan ini yang ada keturutsertaan terhadap peristiwa tersebut ini juga akan diminta pertanggungjawaban sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Artinya ya, si pengusaha, kemudian karoseri, karena ada indikasi ada perubahan ya, rancang bangun atau ada perubahan bentuk dimensi dari yang deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasal yang akan diterapkan di kasus tersebut ya. Jadi saat itu kita tentu terus akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan Kementerian Perhubungan untuk mengelola, menata transportasi terutama angkutan pariwisata. Terima kasih sekali. Saya dari Cakra Indonesia News.my.id. Saya dengan Mutia, saya mau nanya dari Cakra News, Pak. Cakra News. Saya mau nanya, kalau misalnya kita punya satu handling yang sangat kurang saat ini di Indonesia, apakah bekerja sama juga dengan luar negeri seperti misalnya dengan sekarang teknologi AI, bahwa human error itu pasti selalu ada, dan untuk minimalisir itu tidak terjadi kecelakaan, intinya adalah apakah benar-benar penanganan itu sangat khusus secara kesehatan mental mereka juga untuk menjadi supir bus yang saat ini sangat menjadi penderita bagi seperti tes psikologi misalnya seperti itu. Ya, pada dasarnya 6 provinsi itu adalah yang mewakili jumlahnya besar. Tapi itu adalah satu tahapan. Dengan waktu yang pendek kita akan melakukan kegiatan bisu yang lalu template ini bisa kita lakukan di tempat yang lain. Sekarang kita bisa menemukan atau mengindikasikan bahwa bis pariwisata yang ada di satu tempat ini tidak terdaftar. Yang kedua, bis pariwisata itu nggak tahu yang punya siapa. Yang ketiga, bis-bis itu tidak melakukan rencek. Yang keempat, masyarakat nggak tahu mau yang pakai yang murah jadi dia pakai. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita akan buat akan rate supaya jangan buru-buru ke tempat yang lain. Template ini mungkin dilakukan seminggu atau 2 minggu. Setelah itu baru kita lakukan secara nasional. Dan Pak Kapolres sudah siap untuk melakukan. Yang tadi saya nggak bisa dengar, nanti silakan Pak Aktor yang menjawab saya. Saya kira untuk pengawasan ya, pengawasan pengemudi tadi juga disampaikan oleh ahli bahwa untuk pengawasan ini nanti akan menggunakan teknologi seperti apa yang disampaikan. Jadi tahu berapa jam dia melaksanakan aktivitasnya, mobilnya, kemudian kecepatannya berapa, itu akan ada sistem yang akan dibangun ya, sehingga bis umum atau bis pariwisata